Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah ya. Oke, untuk pertemuan kita yang kedua, ini merupakan kelanjutan dari video minggu lalu. Kita akan membahas mengenai keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu faktor-faktor penyebab keberagamannya. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai keberagaman suku bangsa dan agama. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai keberagaman suku bangsa. Oke, keberagaman sudah dibahas minggu lalu, yaitu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu perbedaan suku bangsa atau perbedaan etnis atau etnik. Jadi, suku bangsa itu merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat ya, yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan lain. Nah, di sini Ibu masukkan ada beberapa pengertian etnis menurut para ahli. Coba kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah menurut Fredrik Barth. Jadi, Fredrik Barth menjelaskan bahwa etnis atau suku tadi merupakan himpunan manusia yang karena kesamaan ras, agama, atau bisa juga kesamaan asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Sedangkan menurut Kunchananingrad ya, jadi etnis itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran dan identitas yang sama. Biasanya dikuatkan dengan bahasa yang sama. Jadi, suku bangsa itu merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial. Karena apa? Karena biasanya suku bangsa atau etnik tadi punya ciri-ciri yang mendasar berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaannya. Apa saja sih ciri mendasar itu yang membedakan suku satu dan suku lainnya? Nah, di sini sudah Ibu masukkan ya. Yang pertama adalah bahasa daerah. Jadi, bahasa daerah itu merupakan ciri khas dari salah satu suku. Jadi itulah yang menjadi pembeda antara suku satu dan suku lainnya, menjadi salah satu pembeda ya. Kemudian ada adat istiadat. Selanjutnya ada sistem kekerabatan. Kemudian ada keseniannya, suku satu dengan suku lain itu berbeda. Dan yang terakhir ada tempat asalnya atau daerahnya. Nah, Nanda, ketika kita berbicara tentang suku, kenapa sih kok di Indonesia terjadi keberagaman? Salah satunya mengenai suku, ya tentu saja karena jumlah suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan setiap suku mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Tadi Ibu sebutkan ya yang kelima, yaitu yang membuat kenapa ada perbedaan ciri etnis atau suku. Tadi salah satunya adalah tempat asal. Kenapa bisa begitu? Nah, coba kita ambil contoh. Misalnya Ananda tinggal di daerah pegunungan ya. Tentu saja banyak orang-orang di lingkungan Ananda yang menggantungkan kehidupannya dari bertani. Berbeda ketika Ananda tinggal di daerah pesisir pantai. Tentu saja akan lebih banyak yang menggantungkan kehidupannya dengan menjadi nelayan. Nah, yuk sekarang sama-sama deh kita lihat peta persebaran suku di Indonesia. Sebenarnya menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia itu ada 1340 suku bangsa. Cuman kita akan bahas beberapa suku yang paling banyak jumlahnya di Indonesia ya, atau paling besar komunitasnya. Coba dilihat videonya, boleh dihentikan dulu kalau mau memperhatikan peta ya nak ya. Oke, di Aceh ada suku Aceh, suku Alas, Gayo, Kuet, Simelu, Tamiang, Ulu, dan lain-lain. Coba di Sumatera tempat kita tinggal ya, ada suku Karo, Nias, Toba, Kubu, Minangkabau, Melayu, dan suku Anak Dalam. Selanjutnya silahkan Anda baca sendiri ya. Selanjutnya kita bahas beberapa suku yang persebarannya paling luas di Indonesia ya. Kita lihat yang pertama,
suku Jawa. Ayo, siapa yang berasal dari suku Jawa? Nah, di suku Jawa ini kita lihat bahasanya ya, dicokot nyamuk berarti digigit nyamuk. Seninya ada tari reog, ada tari gandrung, ada tari remo. Terus rumahnya seperti apa sih? Nah, rumah adat dari suku Jawa yaitu rumah joglo. Selanjutnya ada suku Sunda. Siapa yang merupakan suku Sunda? Nah, ini sama seperti Roma Irama ya. Jadi bahasanya bisa dilihat ya. Kumaha damang, bagaimana sehat. Tariannya dari Sunda atau keseniannya ada tari topeng, tari jaipong ya. Sedangkan rumah suku Sunda itu ada rumah julang ngapak. Selanjutnya ada suku Batak. Siapa yang nggak kenal sama Hotman Paris ya? Itu merupakan salah satu contoh tokoh dari Batak. Bahasanya bisa dilihat Horas Inong. Tarinya ada tari tortor atau keseniannya salah satunya tari tortor ya, untuk upacara kematian, panen, penyembuhan, dan pesta muda-mudi. Kemudian bentuk rumahnya atau seperti itu bisa dilihat oleh Ananda, namanya rumah bolon. Nah, setelah kita bahas bersama-sama, apa sih yang dapat Ananda simpulkan? Ayo, apa ya? Jadi benar, keanekaragaman suku bangsa Indonesia itu amat banyak ya, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Cara mewujudkannya bagaimana? Nah, itu akan terwujud bila Ananda punya sifat atau sikap toleran atau menghargai ya antar perbedaan suku ya. Jadi kita harus sama-sama menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya itu merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan jurang pemisah buat Ananda dengan teman Ananda yang berbeda suku untuk berteman atau berhubungan baik. Oke, yang kedua yaitu agama. Ya, jadi agama di Indonesia itu ada 6 ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, agama di Indonesia juga beragam karena salah satunya dibawa masuk oleh orang asing ya. Jadi misalnya agama Hindu atau Buddha itu dibawa oleh orang India. Ya, kemudian agama Konghucu itu dibawa oleh pedagang dari China. Kemudian Katolik itu masuk pada abad ke-7. Kemudian agama Islam ya, itu dibawa oleh pedagang Gujarat ya, pada abad ke-12 masuk ke Indonesia. Selanjutnya agama Kristen Protestan ya, itu masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, tugas Ananda untuk minggu ini adalah coba amati lingkungan sekitar Ananda. Ya, lakukan pengamatan mengenai keberagaman suku dan agama. Kemudian Ananda catat ada suku apa saja di lingkungan Ananda dan ada agama apa saja yang dianut rata-rata penduduk di lingkungan Ananda. Setelah itu, buatlah kesimpulan tentang bagaimana keberagaman suku dan agama di lingkungan tempat tinggal Ananda. Alhamdulillah, jadi Ibu rasa cukup untuk video kita kali ini. Kita masih membahas mengenai suku dan agama dulu ya. Untuk video selanjutnya baru kita bahas lebih lanjut mengenai ras dan antar golongan. Oke, demikian pertemuan kita minggu ini. Semoga bisa berjumpa lagi minggu depan dalam kondisi sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.